Sudah benar ya? Sudah benar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, adda'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita sudah memasuki di hari yang ke-20 ini dari bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan semangatnya kepada kita, terutama menghadapi 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga senantiasa menerima amal ibadah kita dan menempatkannya di dalam timbangan amal soleh yang kelak kita akan dapatkan pahalanya yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin, hasanallahu jami'an. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji sedikit tentang wasiat Jibril lil ummah, tentang wasiat Jibril untuk umat ini. Tapi perlu kita ketahui yang namanya wasiat. Wasiat itu ada pengertian secara umum dan secara khusus. Wasiat itu secara khusus yang sering kita dengarkan, kalimat wasiat itu adalah janji untuk memberikan harta atau untuk mendermakan harta atau sesuatu yang bernilai kepada selain ahli warisnya. Ini biasanya wasiat secara khusus, yaitu ketika orang hendak meninggal dunia. Ketika orang hendak meninggal dunia, maka kadang dia menulis wasiat. Ini namanya wasiat khusus. Wasiat supaya misalnya agar ketika dia punya sesuatu bisa dijaga, atau harta yang dia miliki bisa diinfakkan, bisa disedekahkan dan lain sebagainya. Ini wasiat khusus. Yang wasiat ini tidak boleh untuk ahli warisnya. Berarti wasiat ini untuk selain ahli waris. Tapi wasiat itu juga punya makna secara umum. Wasiat secara umum berarti pesan, ya. Pesan kepada seorang atau orang banyak agar melakukan kebaikan-kebaikan atau meninggalkan kejelekan-kejelekan. Itu namanya wasiat secara umum. Dan ini yang banyak kita jumpai di dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Meskipun di dalam Al-Quran juga ada kalimat wasiat yang secara khusus tadi, tapi juga kita jumpai banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang wasiat secara umum. Berarti tadi wasiat secara umum itu adalah pesan yang disampaikan kepada orang tertentu atau kepada orang banyak agar melakukan kebaikan, meninggalkan kejelekan-kejelekan. Ini namanya wasiat secara umum. Dan wasiat yang paling pokok adalah wasiat supaya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun wasiat di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Misalnya kita jumpai wa wasainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada
kedua orang tuanya. Ini wasiat secara umum. Ada wasiat yang paling pokok, yaitu wasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kaum laki-laki yang biasa Jumatan pasti dia sering mendengar wasiat takwa. Mengapa wasiat ini sering disampaikan? Karena yang namanya takwa itu, kata para ulama, jima'ul khair. Sesuatu yang bisa menghimpun, sesuatu yang bisa meraih berbagai macam kebaikan. Dan ini wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada orang-orang sejak dahulu sampai yang akan datang. Orang-orang yang datang terlebih dahulu dan orang-orang yang datang berikutnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31, "Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Maka kita sebagai kaum muslimin itu sangat membutuhkan yang namanya wasiat. Kita itu sangat membutuhkan wasiat. Baik kita sebagai individu, orang perorangan, atau sebagai masyarakat, atau sebagai umat. Kita butuh wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Kita sendiri ya menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta kita. Tentu Dia Maha tahu dengan apa yang terbaik untuk kita. Allah itu tidak akan pernah mendolimi hambanya. Maka kita butuh wasiat-wasiat dari Allah. Kalau wasiat yang Allah sampaikan kepada kita, tentu itu untuk kebaikan kita. Allah nggak akan pernah mendolimi hambanya. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah itu tidak pernah menginginkan kedoliman bagi seluruh alam semesta ini. Makanya kita itu sangat membutuhkan wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Karena wasiat itu merupakan huda, petunjuk, merupakan nur, cahaya. Itu yang akan menyebabkan kita itu mendapatkan kesuksesan, keselamatan, kemuliaan, ya, keperkasaan dan lain sebagainya. Maka kita melihat sekarang keadaan kita sebagai makhluk individu. Kita sebagai individu, seorang muslim sekalipun itu banyak menghadapi yang namanya kesempitan dalam hati. Rasa hati itu rasanya sempit gitu. Kenapa? Urusan banyak menghimpit sehingga rasanya hati itu sempit. Kemudian kadang kita itu nggak ridho, kurang menerima dengan rizki yang Allah berikan. Itu kadang kita jumpai dalam hidup. Atau mungkin kita itu merasa capek dengan urusan istri kita, atau sebaliknya sebagai seorang istri merasa capek dengan urusan suaminya. Atau mungkin urusan anak, atau urusan-urusan dunia yang lain. Itu memang membuat capek. Jadi urusan-urusan dunia, apapun yang didapatkan, orang mendapatkan rizki, kadang dia malah capek dapat rizki. Ya itulah dunia. Sebagaimana penyair mengatakan, tubi'at ala qadarin wa anta turiduha safwan minal aqdari wal aqdai. Dunia itu diciptakan ala kadarin. Ada sisi kekurangannya, ada sisi kekotorannya, ada sisi keruhnya. Nggak ada dunia ini yang sempurna. Nikmat dunia ini diciptakan ala kadarin. Ada sisi kekurangannya. Coba apa saja yang kita miliki, pasti punya kekurangan. Wa anta turiduha, sedangkan kamu menginginkan dunia ini safwan minal aqdar, bersih dari adanya kekurangan dan kotoran. Maka nggak mungkin. Jadi inilah dunia. Nah, kadang ketika menghadapi dunia ini tadi, hati kita itu sempit. Kadang kita itu kurang menerima, tidak ada keridhaan, atau mungkin tadi merasa payah, merasa lelah. Ini kita merasakan sebagai individu. Kemudian juga masyarakat sekarang naik kepada tatanan masyarakat. Di dalam masyarakat muslim kadang juga menghadapi berbagai macam penyakit atau penderitaan.
Seperti misalnya retaknya hubungan kemasyarakatan, hubungan sosial antara si kaya dengan si miskin, kadang antara pejabat dengan rakyat, bahkan sesama orang kaya atau sama orang miskin juga kadang terjadi retaknya hubungan. Dan ini kita jumpai dalam masyarakat. Kemudian juga tingginya angka atau persentase masalah urusan perceraian, masalah orang-orang yang pada belum menikah, perawan-perawan tua, bujang-bujang lapuk. Kita bisa menjumpai di masyarakat. Kenapa tua pada nggak nikah-nikah ya? Ini misal. Ya semoga yang merasa semoga berusaha untuk memperbaiki, karena ini sebuah penyakit. Jangan dikira ini bukan penyakit. Ini penyakit masyarakat ketika mereka itu ada perawan tua, nggak nikah-nikah, nggak ada yang menikahkan, atau mungkin karena dia nggak mau nikah. Itu sebuah penyakit sebenarnya, sebuah penderitaan di masyarakat. Orang tuanya itu merasa orang bojomu kesel jadi. Nah, itu sebagai sebuah penyakit sebenarnya. Ya terserah kalau orang yang menganggap aku biasa saja, ya terserah. Tapi itu di masyarakat sebuah penyakit. Lalu orang juga harus memperhatikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Ini masyarakat yang cakupannya tadi dari individu ke masyarakat. Atau sekarang lebih luas lagi yaitu umat Islam ini secara umum. Umat Islam juga mengalami berbagai macam krisis, baik dari segi politik, ekonomi, pemikiran, ilmiah, dan lain sebagainya. Yang intinya semua itu karena sebab jauh dari manhaj Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini. Jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang al-amin. Ya. Maka alangkah butuhnya kita itu kepada wasiat-wasiat dari Quran dan Sunnah. Maka di sini pada kesempatan yang baik ini kita ingin sedikit membahas tentang wasiat Allah yang Allah wasiatkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Meskipun ini pernah kita kaji. Ya, wasiat Jibril alaihi salam sebenarnya ini wasiat Allah. Melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tentu wasiat ini juga berlaku untuk kita umatnya, yaitu wasiat yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril faqala, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas." Hadisun hasan. Ini hadis yang hasan. Riwayat Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Intinya di sini Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta, hiduplah sekehendakmu. Hiduplah semaumu, silahkan. Fa innaka mayyit, ketahuilah sesungguhnya kamu akan mati. Hiduplah semaumu, silahkan, tapi sungguh kamu akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah orang yang kamu kehendaki, silahkan kamu cintai siapa saja. Fa innaka mufariquh, sungguh kamu akan berpisah darinya. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah sekehendakmu, karena sungguh kamu akan mendapatkan balasan darinya. Lalu yang keempat, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada qiyamul lailnya di malam hari. Kemuliaan seorang mukmin terdapat pada qiyamul lailnya di malam hari. Wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Yang kelima, bahwa kemuliaan, keperkasaan seorang mukmin itu ketika dia tidak membutuhkan orang lain. Perhatikan di sini, ini berisi 5 wasiat. Maka kita berusaha untuk merenungi, memikirkan
memahami wasiat-wasiat yang baik ini yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ketika wasiat ini ditujukan kepada Nabi berlaku untuk umatnya. Wasiat yang pertama yaitu Jibril mengatakan, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, maka sungguh kamu akan mati. Berarti di sini ya, silahkan kita itu disuruh untuk memilih mau hidup berapa tahun yang kira-kira cukup. Ya, mungkin 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun barangkali, itu kalau memungkinkan. Dan semua itu yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau kamu mau hidup barangkali, saya misalnya orang punya planning. Planning saya hidup saya 70 tahun. Saya 80 tahun, saya 90 tahun barangkali. Ya silahkan. Ya silahkan, orang itu punya planning, silahkan semaunya. Tetapi semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan berapa tahun itu bukan urusan di tangan kita, kan? Kita menyadari itu urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat hadis-hadis yang menjelaskan tentang umur-umur umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat jelas sekali dalam hadis riwayat Tirmidzi. Hadis yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalla man yajuzu dzalik. Kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang bisa melewati itu. Berarti sedikit yang orang itu umurnya 70 tahun lebih, itu sebenarnya sudah sedikit. Meskipun kalau misalnya ada orang yang 70 tahun lebih umurnya, itu berarti dia masuk kategori yang sedikit. Dan kalau kita perhatikan juga iya, apa yang dikatakan oleh Nabi ini bukan berarti, tapi nyatanya ada yang 70 lebih, itu berarti dia masuk yang sedikit. Berarti yang kurang dari 70 itu lebih banyak daripada yang lebih dari 70. Mau disensus silahkan ya, karena ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, kalau orang itu umurnya sudah 60 tahun, itu sudah Allah nggak akan menerima alasan lagi. Ya, Allah telah memutus alasan dalam hadis, a'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sanah. Allah itu sudah tidak menerima alasan lagi kepada seorang yang Allah masih berikan penundaan umur untuknya, sehingga Allah sampaikan umurnya sampai 60 tahun. Maksudnya kalau orang itu sudah berusia 60 tahun kok masih banyak maksiatnya, itu berarti sudah nggak ada alasan lagi. Allah sudah putus alasan darinya. Kenapa sih? Karena umur-umur ini, umur-umur 60, ini sudah lemah manusia. Ya, manusia itu sudah lemah. Mau berbuat maksiat itu kondisinya sudah lemah. Berarti tinggal memikirkan apa? Tinggal memikirkan ibadah. Atau dengan bahasa kasarnya sudah bau tanah, kan gitu ya. Kalau sudah 60 tahun lebih itu sudah bau tanah istilahnya. Maka Allah itu sudah tidak menerima alasan lagi. Dan kalau begitu, kalau kita itu menyadari bahwasanya umur sudah di atas 60, wah ini sudah ada sisi bonusnya ini. Tapi ingat, kita semua akan mati. Silahkan kamu itu hidup di dunia ini sekehendakmu, silahkan. Tapi ingat, sadari bahwa semua orang itu pasti akan mati. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat itu masing-masing memiliki ajalnya.
Dan jika sudah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa menunda meskipun sesaat, atau mengajukannya meskipun sesaat juga tidak bisa. Maka cukup sebenarnya sebagai bentuk kelemahan manusia bahwa manusia itu akan mati, dan ini menunjukkan manusia nggak sempurna karena manusia akan mati. Ini cukuplah sebagai bukti kelemahan kita bahwa kita akan mati. Sekarang kita itu kalau misalnya ya, kita itu menghadapi sesuatu yang membahayakan diri kita. Kita menyadari misalnya mau jatuh takut apa? Mati, kan gitu. Kemudian misalnya ada gempa atau ada apa gitu ya, kita takut. Kenapa sih takutnya? Takut apa? Mati. Berarti di situ menunjukkan ada sisi kelemahan dalam diri kita. Kita itu makhluk yang lemah. Maka dalam hidup sekalipun barangkali orang itu punya harta yang banyak, atau mungkin dia punya jabatan, pangkat dan lain sebagainya yang tinggi, maka ingat, karena dia akan mati berarti dia akan berpisah darinya. Itu sudah otomatis kan gitu. Kalau orang punya harta, punya jabatan yang tinggi, punya kedudukan, tapi dia menyadari dirinya akan mati, berarti dia akan berpisah dari apa yang dia miliki tadi, pangkat, jabatan, harta dan lain sebagainya. Berarti orang itu dengan yang namanya kematian itu akan menjadi tempat jatuhnya dia. Tanah itu akan menjadi tempat tidurnya. Ulat itu nanti yang ada di dalam tanah akan menjadi temannya. Kuburan akan menjadi tempat tinggalnya. Kiamat akan menjadi sesuatu yang dijanjikan untuknya. Sorga dan neraka, sorga atau neraka itu yang akan menjadi negeri tempat tinggalnya kemudian setelah dunia ini. Berarti kalau orang menyadari yang seperti ini, kehidupan di dunia ini sebenarnya nilainya tidak besar, nilainya itu kecil. Bahkan kalau dibandingkan dengan akhirat, itu tidak ada nilainya sama sekali. Kehidupan dunia ini kalau dibanding akhirat, ini seperti tidak punya nilai sama sekali. Maka ini sebagai nasihat bagi kita, berarti orang yang tenggelam dengan dunianya, dia bergantung dengan kendali dari dunianya sehingga urusan-urusan dunianya sampai melalaikan dia. Misalnya orang yang berdagang, perdagangannya melalaikan dirinya. Yang namanya dagang kan ada waktunya. Apa iya sehari full itu dagang terus? Kan enggak. Berarti dia melalaikan kalau seperti itu. Atau mungkin pertaniannya, ataupun apapun nih, ya, mungkin peternakannya dan lain sebagainya. Kalau sampai melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia diperbudak oleh hawa nafsunya, berarti setanlah yang telah membolak-balikan dirinya. Kalau sudah seperti ini, berarti dilupakan dia dari mengingat kematian. Dan kita menyadari, kalau kita itu lagi sedang mengumpulkan harta, sedang menghitung-hitung harta kita, itu seolah-olah kematian itu terkesampingkan. Jadi kalau sedang memikirkan masalah urusan harta, sedang menjalankan bisnisnya, kan urusan kematian itu kayak nggak ada gambarannya, nggak masuk gambaran. Karena yang sedang dipikirkan ini, kalau sudah punya ini nanti begini, nanti begitu. Kemudian planningnya seperti ini, seperti itu. Nah, ketika orang punya planning seperti itu, kan kematian kayak menyingkir, sehingga dilupakan sesaat. Kalau seorang mukmin, dia masih bisa ingat, karena hidupnya itu tidak semuanya untuk dunia, hanya sebagian saja yang dia berikan untuk dunia. Ini kalau seorang mukmin. Tapi bisa dibayangkan kalau orang itu seorang non mukmin, non muslim atau orang kafir, kira-kira kapan dia ingat dengan Tuhannya? Maka justru kadang-kadang ketika orang seperti ini diingatkan dengan kematian, malah marah-marah. Kan bisa saja orang itu ya sedang
menyukai dunia, diingatkan dengan kematian kadang dia marah-marah, malah dia nggak suka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kalian pasti akan menemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui perkara gaib dan perkara yang nampak. Lalu Dia akan memberitahukan kepada kalian tentang apa yang kalian perbuat. Maka solusi dari supaya kita itu hidup di dunia ini tidak lupa, ya, yaitu banyak-banyak mengingat kematian. Ini solusinya. Berarti Jibril itu ketika menyampaikan sesuatu, yaitu kalimat hiduplah sekehendakmu, silahkan. Ya, hidup sekehendakmu silahkan. Tapi untuk mengendalikan supaya kamu itu bisa teratur, maka ingat, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Maksudnya kita itu disuruh mengambil ibrah dari kematian. Makanya Ammar bin Yasir mengatakan kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Wa kafa bil yaqini ghinan, cukuplah keyakinan itu sebagai kekayaan. Wa kafa bil ibadati syughlan, dan cukuplah ibadah itu sebagai kesibukan kita. Ya, cukuplah kesibukan kita itu adalah ibadah. Maka mengingat kematian ini merupakan solusi atau obat yang sangat mujarab bagi orang yang ada sisi ketergantungan dengan dunia sampai melupakan akhirat. Berarti solusinya ingat akan dunia. Jangan tertipu dengan masa mudanya, jangan tertipu dengan hartanya, atau mungkin urusan dunia yang lain. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendakmu, ketahuilah sungguhnya kamu akan mati. Kalau orang sadar akan mati, maka dia pun insya Allah akan berusaha memperbaiki hidupnya. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua yaitu wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah orang yang kamu kehendaki. Cintailah siapa saja yang kamu inginkan. Fa innaka mufariquh, maka sungguhnya kamu akan berpisah darinya. Ini sebenarnya wasiat yang kedua ini berhubungan dengan yang pertama. Ya, berhubungan yang pertama karena orang yang kita kehendaki, yang kita cintai itu juga termasuk bagian dari kehidupan dunia. Dan yang namanya manusia secara tabi'i, secara manusiawi, itu manusia itu mencintai yang namanya anak, orang tua, istri, jodoh. Itu sesuatu yang wajar. Manusia itu menyukai jodohnya, kerabatnya, temannya, dan lain sebagainya. Maka ini adalah perkara-perkara yang sifatnya manusiawi tadi, tabi'i, satu yang wajar. Cuma ingat, setiap kecintaan yang ada di dunia ini pasti di suatu saat nanti akan terjadi yang namanya terputus. Hubungan apapun di dunia ini pasti akan terputus. Bahkan tidak jarang adanya hubungan-hubungan kecintaan ternyata endingnya, ujung-ujungnya adalah adanya permusuhan. Kan banyak. Bahkan banyak hubungan-hubungan di dunia nanti di akhirat itu malah terjadi adanya permusuhan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, para kekasih, para teman dekat, para teman setia. Pada hari itu, yaitu hari kiamat, sebagian mereka
akan menjadi musuh sebagian yang lain. Ini kata Allah. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Berarti di sini ketika ada pengecualian, maka suatu yang dikecualikan darinya berarti itu suatu yang banyak. Ya, berarti al-akhillah, para kekasih, terjadinya orang saling mengasihi, saling mencintai, itu kebanyakan sebagian mereka menjadi musuh sebagian yang lain, dan ini justru yang lebih banyak dibanding yang tidak memusuhi nanti di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah hubungan-hubungan pada mereka. Kata Ibnu Abbas, qala al-mawaddah, kata Ibnu Abbas tentang al-asbab yaitu al-mawaddah, terputus hubungan, maksudnya terputus kecintaan. Kecintaan terputus kenapa? Karena tidak didasari dengan lillah dan fillah. Kalau orang itu menjalin hubungan dengan siapapun, dengan istrinya misalnya, atau dengan saudaranya, atau dengan teman dalam pekerjaannya, misalnya profesinya, karena dia pedagang, mungkin banyak para pedagang yang lain kan pasti punya hubungan. Nah, kalau hubungan itu tidak dilandasi dengan lillah, lillah itu sama-sama untuk mencapai tujuan karena Allah, atau fillah, mencintainya itu karena Allah, maka kalau tidak seperti itu pasti akan terputus. Udah, nggak akan saling tolong menolong. Nah, yang kita inginkan itu adalah kecintaan yang terus berlanjut, tidak terputus, seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat anak-anak dan harta, ya, tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Berarti kita kan di dunia mencintai harta kita, mencintai anak-anak kita. Tapi kata Allah, la yanfa'u, tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah, datang menemui Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang sehat. Berarti di sini, ya, kecintaan ini bisa terputus, tidak berlanjut. Yang kita inginkan terus berlanjut, yaitu saling memberi kebaikan nanti di surga. Makanya kalau bisa itu, kalau kita itu saling mencintai, baik sesama teman, atau mungkin tetangga, atau mungkin saudara, orang tua dengan anak, anak dengan orang tuanya, itu landasi dengan kecintaan karena Allah. Bisa nanti berteman. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ini seorang sahabat yang profesinya hampir sama dengan sahabat Zaid bin Harisah atau sahabat Anas bin Malik, yaitu kadang menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Rabi'ah bin Ka'ab. Dia sering melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam menjadi pelayan Nabi SAW itu tidak semata-mata hanya sekedar menjadi pelayan, menjadi kuli yang hanya untuk mendapatkan dunia. Kalau kita menjadi pelayan, kan kita pelayan nih. Yang jadi pegawai pelayan bukan? Pelayan. Yang jadi pegawai negeri itu kuli sebenarnya, kan gitu. Mungkin dia punya titel apalah barangkali, tapi hakikatnya dia kuli kok. Cuma kulinya negara. Ada yang jadi kulinya orang, kan gitu ya. Sebenarnya kuli, rata-rata kita itu kuli. Maka kalau kita itu cuma sekedar menjadi kuli, menjadi pelayan, itu hanya sekedar untuk mendapatkan harta, itu terputus sudah. Beda nih, contohnya Rabi'ah bin Ka'ab ini. Dia menjadi pelayan Nabi SAW.
Dan kecintaan kepada Nabi luar biasa. Kecintaannya karena urusan agama. Maka Nabi SAW suatu saat menawari sesuatu untuknya. Wahai Rabi'ah bin Ka'ab, salni. Wahai Rabi'ah, silahkan kamu minta kepadaku, barangkali ada sesuatu yang kamu inginkan. Maka apa yang diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab? As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasul, aku meminta kepadamu agar aku bisa menemanimu nanti di surga. Jadi di sini Rabi'ah bin Ka'ab itu tidak hanya sekedar meminta kepada Nabi supaya diberi gaji yang banyak, tidak. Ya, enggak digaji pun dia tetap keikhlasannya ada. Kalau zaman sekarang keikhlasan itu hilang kan, enggak ada orang jadi kuli dibayar dengan jazakallahu khairan, kan enggak ada. Jadi kuli, upahnya apa? Jazakallahu khairan. Oh ya, alhamdulillah. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Zaman sekarang jadi kuli bayarnya apa? Bayarnya cukup doa. Jazakallahu khairan ya. Oh iya. Hatinya enggak terima, enggak ada zaman sekarang ini. Tapi lihat ini, Rabi'ah bin Ka'ab ketika ditanya oleh Nabi, silahkan kamu minta apa? Karena Nabi tahu ini orang banyak membantu beliau. Tapi yang dia inginkan hubungan yang berlanjut nanti di akhirat. Yang dia minta bukan upah yang gede, bukan, dia nggak dapat upah. Tapi yang dia minta adalah agar bisa menemani Nabi nanti di surga. Berarti ini berlanjut. Makanya Nabi sampai menanyakan, awa ghaira dzalik, atau mungkin yang lain wahai Rabi'ah, barangkali ada yang lain yang kamu inginkan. Tidak, aku nggak menginginkan yang lain. Maka sudah Nabi SAW pun mengiyakan. Cuma Nabi mengatakan, fa'ainni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau begitu bantu aku dengan cara kamu memperbanyak sholat. Itu kamu akan menemaniku nanti. Jadi kamu bisa menemaniku, tapi dengan syarat kamu banyak sholat. Akhirnya sahabat Rabi'ah pun semangat ini. Karena apa? Kecintaannya ingin berlanjut. Memang putus, pasti di dunia ini pasti akan terputus. Dan tadi sudah dinyatakan, ya, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah sekehendakmu siapa saja yang kamu inginkan, tapi ingat, kamu akan terputus darinya. Berarti kalau orang menyadari hal ini, bahwa seorang anak akan terputus dari orang tuanya, orang tua juga akan terputus dari anaknya, seperti itu menyadari. Kadang-kadang ya ada kisah di sini, ya, ada seorang yang sebagian orang yang soleh, ada orang yang soleh. Itu ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, ketika hendak meninggal dunia, ada anaknya yang merasa, kenapa begitu cepat perpisahan ini? Orang tuanya juga sama. Jadi ini orang soleh yang hendak meninggal dunia ini, dia masih punya orang tua dan punya anak. Orang tuanya itu merasa betapa cepatnya, kenapa anakku dulu, kan gitu kadang-kadang ya, kenapa anakku dulu yang mati, kenapa enggak aku saja gitu. Kayaknya begitu cepat, kayaknya belum terima kan. Anaknya juga sama. Anaknya itu merasa enggak terima, karena apa? Ayahnya, dia akan kehilangan ayahnya dan dia akan menjadi yatim. Maka rasanya enggak terima juga. Maka apa kata orang ini? Kullukum qad baka li dunyaya ama minkum man yabki li akhirati. Masing-masing kalian menangis karena urusan duniaku. Tidakkah ada di antara kalian yang menangis karena urusan akhiratku? Mengapa yang kalian tangisi itu hanya karena urusan dunia? Mengapa tidak kalian tangisi urusan akhirat? Artinya orang itu kalau menyadari urusan akhirat, pasti dia akan legowo dan dia ada persiapan untuk menghadapi akhirat. Maka ini yang harus disadari oleh setiap orang. Cintailah orang sekehendakmu, maka kamu akan berpisah darinya. Wasiat yang ketiga,
Saya kebut yang ketiga. Yang ketiga adalah wasiat wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah sekehendakmu, maka sungguh kamu akan mendapatkan balasan darinya. Berarti kalimat ini, kamu akan mendapatkan balasan dari amalanmu, ini sebenarnya diucapkan untuk siapa saja. Tidak terbatas orangnya, baik orang itu melakukan kebaikan atau kejelekan, orang yang taat atau tidak taat, ini semuanya mendapatkan nasihat dari ini. Ya, beramalah sekehendakmu. Silakan kamu mau melakukan kebaikan, kejelekan, kamu akan mendapatkan balasan. Berarti kalimat ini bisa ditujukan kepada orang-orang yang berdosa, supaya dia merasa menyadari balasan dari dosanya adalah tentu balasan yang tidak baik, yaitu azab Allah. Atau bagi orang yang ingin melakukan kebaikan, misalnya orang itu mau pergi ke masjid, beramalah sekehendakmu. Berarti orang mau ke masjid, mendengar kalimat ini, beramallah sekehendakmu, kamu akan mendapatkan balasan. Berarti orang yang mau ke masjid, dia menyadari beramallah sekehendakmu, berarti nanti saya di masjid saya mau gini lah. Ya, apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan saya akan begini. Ya nggak apa-apa, itu baik. Kenapa? Akan dapat balasan nanti. Meskipun dia sudah punya planning seperti itu, sampai di masjid ternyata tepar, ya mungkin saja ada. Planningnya tak luar biasa. Oh, saya malam ini akan gini. Kalau bisa nggak usah tidur. Pada dasarnya begitu capek, kelekar, liep, sudah jam 1, oh tinggal pulang. Mungkin saja. Tapi yang penting kan sudah ada planning kan gitu. Nah, di mana-mana ada iktikaf. Sini iktikaf, sana iktikaf, sana iktikaf lagi. Ya semoga rame semuanya lah. Artinya rame bukan hanya sekedar rame pada ngelekar bukan, tapi rame tapi pada ibadah. Itu yang kita inginkan. Jadi orang itu ketika menyadari apa yang akan kita lakukan itu ada balasannya, pasti akan semangat. Kalau orang itu yang dihadapi adalah kebaikan, yang dihadapi kejelekan, dia akan berusaha untuk meninggalkannya, karena dia sadari balasan yang akan didapatkan kira-kira apa bagi orang yang melakukan kejelekan. Lanjut yang keempat, yaitu wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah terletak dalam qiyamul lailnya. Berarti ini ibarat seperti ijazah. Nanti ijazah kan ya, pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mukmin itu ingin mulia, maka perhatikan qiyamul lailnya. Karena Allah mengatakan tentang orang-orang yang beriman. Bisa Pak? Hah? Hampir apa sudah? Oh hampir ya. Ya terus. Boksanya nyorok, catain jenengan kok. Boksi kan kadang sudah bunyi, udah selesai, udah bunyi nggak selesai kan, mending saya berhentikan dulu. Ya lanjut. Allah mengatakan tentang orang-orang yang mendapatkan pengakuan berupa kemuliaan dari Allah, yaitu Allah katakan dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka ini orang yang dapat pengakuan dari Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung-lambung mereka wis, kan wis. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.